Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Pratiwi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini, saya akan menyampaikan hasil presentasi saya tentang artikel saya yang berjudul Analisis Pemahaman Mahasiswa Calon Guru terhadap Implementasi Pendekatan STEM pada Pembelajaran Matematika. Pertama-tama, saya akan mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta selaku pembimbing saya, Asisten Profesor Dr. Nur Izati, SPD, MSI, dan juga Ibu Nursanti, karena telah membimbing saya dalam mengerjakan artikel ini. Di sini akan ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Dan yang keempat, kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian saya, lalu rumusan masalah, dan tujuan penelitian saya. Di latar belakang, peneliti menarik 3 poin penting. Yang pertama, revolusi industri 4.0. Yang kedua, fakta baru terkait kebutuhan pendidik dan peserta didik dalam pentingnya variasi terbaru dalam pendekatan pembelajaran mereka. Yang ketiga itu pendekatan STEM. Baiklah, kita akan membahas pertama tentang revolusi industri 4.0, di mana revolusi industri 4.0 menjadi pembicaraan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Revolusi industri 4.0 juga sangat mempengaruhi dunia pendidikan Indonesia. Pendidik bukan lagi sebagai fasilitator untuk peserta didik, namun peserta didik dapat memfasilitasi pengetahuannya sendiri dengan menggunakan teknologi. Menurut Izati dan kawan-kawan, dalam artikelnya, perubahan paradigma proses pembelajaran tersebut menuntut guru untuk mampu merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi yang sejalan dengan era revolusi industri 4.0, di mana pada era ini pendidik dituntut untuk dapat memanfaatkan sebaik mungkin teknologi yang ada. Kedua yaitu fakta baru. Yang dimaksud fakta baru di sini yaitu kebutuhan pendidik dan peserta didik akan pentingnya variasi terbaru dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, saat ini tidak dipungkiri pendidik dalam mengajar memerlukan metode atau pendekatan baru. Begitu juga dengan peserta didik. Karena jika yang dilakukan hanya dengan pendekatan itu berulang-ulang, akan banyak kemungkinan peserta didik akan bosan dengan cara mengajar pendidiknya. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini sedang menerapkan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang sangat atau yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegritas. Agar dapat memenuhi kebutuhan pola pikir dalam pembelajaran kurikulum 2013, maka proses pembelajaran yang perlu dilakukan di dalam kelas adalah pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Penerapan kurikulum 2013 yang oleh pemerintah diharapkan dapat membantu dan menyiapkan keterampilan siswa dapat menghadapi perkembangan abad 21 seperti kemampuan kritis, 2, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan berkomunikasi. Poin ketiga yaitu pendekatan STEM. Pendekatan Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics atau lebih dikenal dengan STEM merupakan inovasi yang berkembang di revolusi industri 4.0. Di Indonesia, pendekatan STEM merupakan pendekatan yang baru, yang banyak pendidik belum mampu mengimplementasikan pendekatan ini. Padahal pendekatan STEM merupakan pendekatan yang sangat sejalan dengan kurikulum 2013 dan revolusi industri 4.0. Tujuan pembelajaran dengan pendekatan STEM yaitu agar siswa memiliki literasi sains teknologi yang terlihat dari kemampuannya membaca, menulis, mengamati, dan melakukan sains serta mampu mengembangkan kemampuannya tersebut untuk diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari di bidang ilmu STEM menurut B 2013. Implementasi STEM pada pembelajaran di sekolah-sekolah Indonesia dimaksudkan untuk menyiapkan siswa Indonesia dalam memperoleh keterampilan abad 21, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi menurut Izati dan kawan-kawan pada artikelnya tahun 2019. STEM merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan saat ini. Namun bagi mahasiswa calon guru di Universitas Maritim Raja Ali Haji, pendekatan ini masih sangat asing. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang tidak mengetahui tentang pendekatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengetahuan
mahasiswa calon guru di Umrat tentang pendekatan ini terhadap pembelajaran matematika. Dari 3 poin latar belakang tersebut yaitu revolusi industri 4.0, fakta terbaru yaitu kebutuhan pendidik dan peserta didik dalam pentingnya variasi terbaru dalam pembelajaran, serta pendekatan STEM dapat ditarik kesimpulan, yaitu peneliti bermaksud untuk menganalisis pemahaman mahasiswa calon guru terhadap implementasi pendekatan STEM pada pembelajaran matematika. Baiklah, setelah pendahuluan tadi, kita akan masuk ke metode penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan atau jenis penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan atau pemahaman mahasiswa calon guru terhadap implementasi pendekatan STEM pada pembelajaran matematika. Waktu dan tempat penelitian. Di sini penelitian dilakukan pada saat bulan Mei 2020 dan tempat penelitian dilakukan di rumah secara online karena adanya pandemi ini. Subjek uji coba yang saya lakukan yaitu kepada mahasiswa pendidikan matematika semester 8 yang telah mengambil mata kuliah PLP agar lebih dapat pengalamannya. Lalu teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara atau observasi. Instrumen penelitian ini berupa angket atau kuesioner. Di sini peneliti ingin menjelaskan langkah-langkah dalam penelitian ini. Pertama, peneliti membuat angket yang akan divalidasi oleh validator. Setelah validator menganggap angket itu layak, lalu angket akan disebarkan kepada mahasiswa semester 8 yang telah mengambil mata kuliah PLP. Setelah itu, peneliti akan mendapat hasil dari angket tersebut. Peneliti akan menganalisis hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan subjek uji coba. Subjek uji coba tadi seperti yang dibilang, subjek uji coba itu mahasiswa matematika semester 8 yang telah mengambil mata kuliah PLP. Lalu sumber data di sini kualitatif berupa tanggapan, kritik, dan saran. Lalu hasil penelitian itu berupa nilai rata-rata atau presentasi angket. Instrumen pengumpulan data. Di sini instrumen penelitian yang menggunakan angket dengan skala 100-85% dianggap sangat paham, 84-70% dianggap paham, 69-55% dianggap cukup paham, 54 atau 40% tidak paham, atau lebih kurang dari 40% dianggap sangat tidak paham. Lalu teknik analisis data. Di sini saya menggunakan dengan rumus P atau presentasi ideal sama dengan S atau jumlah komponen hasil penelitian per N atau jumlah skor maksimum dikali 100%. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya validasi ahli materi. Setelah saya membuat angket, saya menyerahkan angket tersebut kepada validasi ahli materi atau dosen matematika. Di sini menurut dosen tersebut, angket yang saya buat sudah sesuai atau diberi nilai 88,41% atau dinyatakan layak. Lalu setelah itu saya menyebarkan angket tersebut kepada mahasiswa calon guru. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui presentasi rata-rata, jawaban mahasiswa secara keseluruhan sebesar 32%. Pemahaman mahasiswa calon guru terhadap implementasi pendekatan STEM pada pembelajaran matematika dirasa cukup paham. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa calon guru terhadap pendekatan ini masih sangat kurang. Artinya, hampir sebagian mahasiswa calon guru tidak dapat mengaplikasikan pendekatan STEM. Padahal, seperti tadi sudah dijelaskan, pendekatan ini dinilai sejalan dengan revolusi industri 4.0. Maka, dari itu diharapkan pemahaman mahasiswa calon guru terhadap implementasi pendekatan STEM dan pembelajaran matematika perlu ditingkatkan atau perlu adanya pengenalan tentang pendekatan ini atau memungkinkan diadakannya seperti seminar atau hal-hal yang memperkenalkan mahasiswa calon guru dengan pendekatan STEM ini. Baiklah, setelah tadi kita membahas tentang pendahuluan, metode penelitian, dan hasil dan pembahasan, kini kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pemahaman calon guru terhadap implementasi pendekatan STEM ini masih sangat kurang.
Seperti yang kita ketahui, atau seperti yang tadi saya jelaskan, terbukti dengan rata-rata yang tidak mencapai 50%, bahkan hanya 32%, rata-rata mahasiswa calon guru hanya sekedar tahu dengan pendekatan STEM, tetapi mereka tidak paham terhadap pengimplementasian ini. Pendekatan STEM ini mereka tidak mengetahui cara mengimplementasikannya, dikarenakan mereka berpikir bahwa pendekatan ini dirasa sulit sehingga mereka merasa tidak ingin tahu lebih dalam tentang pendekatan STEM ini. Bahkan dari beberapa data yang saya dapat atau beberapa yang saya wawancara, saya menanyakan apakah kalian pernah menggunakan pendekatan ini ke sekolah waktu kalian PLP. Mereka mengatakan belum, karena di sekolah mereka juga pendekatan STEM ini masih sangat asing. Bahkan pengenalan STEM itu sendiri di Kepulauan Riau atau di Tanjung Pinang pertama kali dikenalkan oleh Bu Nur Izzati pada saat kegiatan yang diadakan oleh program pendidikan matematika. Bahkan saat itu, bahkan setelah saya membaca artikelnya Bu Izzati, saya membaca dan saya memahami kesimpulannya, banyak guru-guru yang tertarik dengan pendekatan STEM ini. Demikianlah presentasi artikel saya tentang analisis pemahaman mahasiswa calon guru terhadap implementasi pendekatan STEM pada pembelajaran matematika yang diharapkan dapat membantu mahasiswa calon guru untuk lebih memahami pendekatan STEM ini. Saya Anggita Pratiwi dari program studi pendidikan matematika. Saya yakin video ini dapat membantu kalian semua untuk dapat memahami lebih baik lagi tentang atau terhadap implementasi pendekatan STEM ini, apalagi pada pembelajaran matematika. Terima kasih.